Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan memberikan layanan klasikal, dan topik yang akan saya sampaikan yaitu etika pergaulan. Etika pergaulan sangat penting di kehidupan sehari-hari, apalagi untuk anak muda, karena etika erat kaitannya dengan tata krama yang diperlukan di mana saja dan kapan saja, dahulu, sekarang, dan masa yang akan datang. Mengapa? Karena etika dapat menciptakan kebaikan, kesejahteraan, kedamaian, kebahagiaan bagi semua orang. Etika mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberikan norma bagi perilaku manusia. Dengan demikian, menyatakan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Nah, di sini ada etika bergaul dengan orang lain, di mana kita harus beretika. Bagi kita, apalagi ini ya, seorang pelajar, itu wajib beretika yang baik dimanapun kita berada, baik di rumah, sekolah, ataupun di masyarakat, kepada siapapun juga, orang tua, guru, tetangga, maupun orang lain. Dengan beretika, kita akan menjadi orang yang terhormat dan bermartabat, disenangi orang lain, dan menjadi teladan utama bagi sesamanya. Adapun etika bergaul dengan orang lain, yakni yang pertama itu ada etika pergaulan dengan orang yang lebih tua. Yang dimaksud orang yang lebih tua di sini adalah semua orang, terutama kerabat dan tetangga yang usianya lebih tua dari kita. Nah, kita harus berperilaku hormat, sopan, dan tidak bersikap melawan atau menentang, yang pada akhirnya bisa menimbulkan perselisihan. Tetapi sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita bersikap hormat dan sopan kepada mereka pun akan berperilaku sama gitu. Yang kedua, etika pergaulan dengan orang yang sebaya bisa berarti sesama usianya. Maka dari itu, pergaulan dengan orang sebaya sangat penting. Kenapa? Karena hampir setiap hari di kalangan masyarakat maupun di sekolah, kita seringkali berkumpul dengan teman sebaya yang memiliki kesamaan dengan kita dalam beberapa hal. Pada saat kita kesulitan, salah orang yang tepat untuk dimintai tolong, baik bersifat pribadi pun kita lebih terbuka. Ya, seperti kita curhat tuh ya dengan teman ataupun sahabat yang sebayanya segitu, pasti kita akan lebih terbuka untuk menceritakan dan sebagainya. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berhubungan dan saling membutuhkan satu sama lain. Setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan, serta memerlukan bantuan orang lain. Dalam pergaulan sehari-hari selalu bersama mereka, maka kita patut menghormati serta menghargai kedudukan mereka. Demikian pula mereka akan menghormati dan menghargai kita. Cara bergaul yang baik dengan mereka yaitu hendaknya kita turut memikirkan dan memperdulikan persoalan dan kesulitan mereka, serta turut meringankan beban permasalahannya. Nah, yang ketiga, ada etika pergaulan dengan orang yang lebih muda. Nah, dalam pergaulan tidak hanya orang yang lebih tua dan orang yang menjadi perhatian kita untuk selalu kita hormati, tapi juga orang-orang yang lebih muda. Masyarakat menganjurkan kita agar bersikap merendah dan santun terhadap sesama, termasuk orang yang lebih muda dari kita. Walaupun kita banyak kelebihan dibandingkan mereka, kita tidak boleh sombong dan congkak kepada mereka. Justru kita harus membantunya gitu. Pergaulan dengan orang lebih muda termasuk juga terhadap orang yang keadaan perekonomiannya rendah, pengetahuan dan pengalamannya lebih lemah dari kita.
Nah, yang keempat ada etika pergaulan dengan sesama. Pergaulan antara sesama berkaitan dengan peraturan-peraturan tentang pergaulan di dalam masyarakat, yaitu kita harus membedakan yang baik dan buruk. Seperti halnya bagaimana kita menghadapi berita bohong, ya, apalagi sekarang ini banyak banget sih hoax gitu ya. Bagaimana kita menghadapi berita bohong yang dibawa dan disebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, cara menyelesaikan persengketaan antara sesama yang timbul di kalangan kita yaitu dengan bersatu padu dan satu tujuan melawan kejahilan orang, karena pada dasarnya kita semua bersaudara dan mempunyai hubungan yang sangat erat sekali bagaikan bangunan. Jika satu penyangga hilang akan roboh, satu kecerobohan akan mendatangkan musibah. Nah, yang kelima ada etika pergaulan dengan orang yang berbeda agama. Agama menganjurkan kepada kita dengan kita. Pada dasarnya mereka pun sama dengan kita, makhluk ciptaan Allah. Hanya saja berbeda keyakinan, banyak beraneka sifat, perilaku dan keinginan juga kepercayaan dan keyakinan yang berbeda, namun merupakan bagian dari masyarakat bangsa. Kita menumbuhkan mereka dalam hal pekerjaan, perniagaan, dan kemasyarakatan. Tidak selayaknya kita membeda-bedakan orang yang berbeda agama. Kita tetap bergaul dengan mereka sebagai sesama makhluk Tuhan dan sebagai anggota masyarakat. Dan yang keenam ada etika dalam berpakaian. Ini sangat penting ya, apalagi untuk kaum wanita, terutamanya muslim. Fungsi pakaian adalah sebagai pelindung tubuh sekaligus sebagai perhiasan kita. Diharapkan memakai pakaian yang baik dan bagus. Baik berarti sesuai dengan fungsinya, yaitu menutup aurat, sedangkan bagus berarti memadai atau pantas. Sebagai perhiasan yang sesuai kemampuan si pemakai. Untuk keperluan ibadah, kita dianjurkan pakai pakaian yang baik, suci, bersih. Dan yang ketujuh, etika dalam berbicara. Etika dalam berbicara. Alat komunikasi paling utama dalam pergaulan adalah berbicara. Dengan berbicara kita dapat menyampaikan sesuatu, baik kita juga dapat mengetahui keinginan orang lain. Berbicara bisa mendatangkan banyak teman dan bisa pula mendatangkan banyak musuh. Maka dari itu, kita harus pandai-pandai menjaga cara berbicara kita dengan baik. Agama mengajarkan kita berbicara sopan supaya tidak berakibat merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Mulut dapat kita gunakan sebagai nasihat akan kebenaran. Hindarilah cara bicara yang bisa menimbulkan perselisihan. Yang kedelapan ada etika dalam makan dan minum. Makan dan minum merupakan kebutuhan manusia untuk dapat bertahan hidup secara wajar dan sehat. Banyak makanan yang langsung diambil dari alam, dan banyak jenis makanan dan minuman itu kita dianjurkan oleh agama untuk memilih makanan yang baik dan halal dan benar-benar diperlukan untuk kesehatan dan tidak boleh berlebihan. Makanan yang baik adalah makanan yang bergizi, halal, berarti diperbolehkan oleh agama. Makanan yang baik belum tentu halal, demikian juga halal belum tentu baik untuk kesehatan. Jadi, kita harus memilih makanan yang baik sekaligus halal. Di sini banyak cara makan dan minum harus benar-benar memperhatikan etika, adab, tata krama dalam memakan dan minum sesuatu.